السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini bagaimana menjadi manusia yang berkualitas. Bagaimana kita menjadi manusia yang berkualitas. Dan dalam pembahasan ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana kita menjadi manusia yang berkualitas. Kemudian pembahasan yang kedua, bagaimana agar ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, bagaimana kita menjadi manusia yang berkualitas. Yang pertama, dengan cara belajar. Yang dimaksudkan dengan belajar di sini adalah tentunya belajar ilmu agama. Namun tidak melupakan juga ilmu dunia. Karena ilmu dunia juga kita gunakan di dunia ini. Adapun ilmu agama kita gunakan di dunia ini dan manfaatnya akan kita tuai nanti pada hari kiamat. Maka cara agar kita menjadi manusia yang berkualitas, yang pertama adalah belajar. Termasuk mengikuti kajian. Dan belajar di sini tentunya mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan belajar atau mencari kajian yang isinya banyak ketawa, yang kajiannya itu banyak lucunya. Kalau nggak lucu, nggak mau ikut kajian. Kajiannya nggak enak, nggak lucu, nggak ada guyonannya, saya nggak mau datang. Nah, ini berarti dia ikut kajiannya kalau ada lucunya. Kalau nggak lucu, nggak mau ikut kajian. Maka ini niatnya sudah tidak benar. Atau misalnya ikut kajiannya, kenapa? Karena ada makanannya misalnya. Kalau nggak ada makanannya, nggak mau ikut kajian. Nah, ini juga niat belajarnya tidak benar. Karena
kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berilmu, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dalam keadaan tidak berilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah menjadikan as-sam'a, pendengaran, dan Allah menjadikan bagi kalian penglihatan, dan Allah menjadikan bagi kalian hati. Agar apa? Agar bersyukur. Bagaimana cara menyukuri nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, dan nikmat hati ini? Dengan berilmu, dengan belajar. Karena ketiga alat ini adalah alat utama untuk belajar. Karena belajar itu mendengarkan, melihat, kemudian memahami dengan hatinya. Itu yang namanya belajar. Karena inilah, ya karena alasan inilah kita harus belajar. Kenapa? Karena kita dilahirkan dalam keadaan tidak berilmu. Bagaimana biar berilmu? Bagaimana biar tahu belajar? Oleh sebab itu, ayat yang pertama kali turun adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Apa artinya iqra? Bacalah. Ya, karena dengan membaca kita akan menjadi orang yang berilmu. Membaca. Jadi yang pertama kali Allah turunkan adalah iqra. Ini menunjukkan apa? Perintah untuk belajar. Maka ini cara yang pertama agar kita menjadi manusia yang berkualitas, yaitu dengan cara apa? Belajar. Ya, pepatah Arab mengatakan ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu. Belajarlah, karena manusia itu dilahirkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak berilmu. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Dan orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Dan tujuan kita belajar itu apa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan kebodohan dari orang lain. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya, "Wahai Imam, bagaimana niat yang benar dalam belajar?" Beliau menyebutkan yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi, yaitu dia meniatkan dalam belajar itu untuk apa? Menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari orang lain dengan cara mengajarkan ilmu tersebut. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecap orang yang belajar dan mengajarkan ilmu tersebut adalah orang yang terbaik di muka bumi ini.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Maka orang yang belajar kemudian dia mengajar adalah orang yang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengajarkan itu bukan berarti ceramah seperti ini, bukan hanya ceramah, termasuk kita ya memberitahu orang lain itu juga termasuk mengajarkan ilmu tersebut. Karena ada sebagian orang yang memahami bahwa yang namanya mengajarkan ilmu itu apa? Ngajar di kelas, kemudian bisa ngisi kajian. Bukan. Kita sampaikan ke orang lain itu termasuk mengajarkan ilmu tersebut. Maka orang yang belajar dan mengajarkan ilmu tersebut, maka dia adalah orang yang terbaik menurut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ta'allamul Qur'an wasalu bihil jannah. Pelajarilah Al-Qur'an, belajarlah Al-Qur'an. Belajar apa? Bukan cuma belajar pengucapannya benar, tapi mempelajari isi-isi yang ada di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena dengan kita belajar Al-Quran, kita akan mengamalkan semua yang ada di dalam Al-Quran. Dengan begitu kita akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Maka ini cara yang pertama, yaitu kita belajar. Agar kita meningkatkan kualitas, ya, maka kita harus belajar. Sama tidak? Anak SD dengan anak SMP sama nggak ilmunya? Beda. Berarti kualitasnya lebih bagusan mana? SMP. Nah, berarti ini menunjukkan apa? Ya, orang setelah lulus SD dia lanjut ke SMP, tandanya apa? Belajarnya lanjut. Setelah SMP dia lanjut lagi ke SMA. Berarti apa? Meningkatkan kualitas keilmuan dia. Maka ini, ya. Maka ketika ada pengajian, usahakan apa? Usahakan hadir di dalam kajian. Dan perlu diingat Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam kajian itu tidak membedakan baik itu yang mengajarkan itu dari pesantren maupun di luar pesantren. Artinya begini, tidak ada istilah ilmu itu hanya khusus orang pondok saja. Kalau bukan orang pondok, dia merasa tidak butuh. Karena kalau ilmu itu hanya cuma orang pondok, berarti yang masuk surga yang orang pondok saja. Apakah seperti itu? Kan tidak. Berarti yang tidak dari pondok berarti nggak masuk surga, seperti itu? Tidak, nggak ada istilah ilmu pondok, tidak ada. Kenapa? Karena yang namanya perintah, ketika Allah menyebutkan perintah, ketika Allah menyebutkan larangan, itu untuk semua orang, baik anak kecil, dewasa, maupun yang sudah tua, umum untuk semuanya. Bukan berarti ketika Allah menyebutkan perintah, oh perintah itu hanya untuk orang pondok. Kalau nggak pondok berarti nggak usah menjalankan perintah tersebut. Berarti kalau begitu nggak usah sholat. Ya apa tidak? Ya. Jadi nggak ada yang namanya ilmu itu khusus anak pondok, nggak ada. Ya, nggak ada. Ketika Allah menyebutkan larangan ini untuk semuanya, bukan cuma untuk orang pondok. Ya.
maka nggak ada yang namanya ilmu khusus orang pondok. Ilmu itu semuanya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua orang, bukan cuma diutus kepada anak pesantren saja, tapi semuanya. Ya, jadi jangan membeda-bedakan. Ya, selama yang disampaikan oleh penceramah itu Al-Quran, selama yang disampaikan itu adalah hadis Nabi SAW, maka kita wajib menerima. Kecuali yang disampaikan itu bukan hadis, bukan Al-Quran, bisa kita terima, bisa tidak. Tapi kalau yang disampaikan adalah Al-Quran, adalah hadis-hadis Nabi SAW, maka wajib kita terima. Dan itu bentuk kita apa? Mengamalkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Di antara bentuk pembuktiannya apa? Kita mengerjakan semua yang beliau sampaikan dan kita menjauhi semua yang beliau larang. Jadi perintah dan larangan khusus anak pondok seperti itu? Tidak. Tapi apa? Untuk semua orang, ya. Maka cara yang pertama dengan belajar. Yang kedua, cara meningkatkan kualitas yaitu dengan mengajarkan alias mengamalkan. Setelah kita belajar, kita amalkan. Bukan cuma belajar, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga. Berarti apa? Gak mau mendengar. Atau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, alias apa? Cuma numpang lewat saja. Yang penting saya hadir kajian. Mau yang disampaikan masalah apa, saya tidak peduli. Yang penting saya ikut kajian. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang rugi. Kenapa? Dia adalah orang yang sombong. Kenapa sombong? Menolak kebenaran. Apalagi yang disampaikan adalah Al-Quran dan hadis. Ini untuk anak pondok saja. Kami yang bukan anak pondok gak butuh ilmu tersebut. Ini namanya sombong, dan orang sombong tempatnya di mana? Di neraka. Dan orang sombong itu mewarisi sifatnya iblis. Ya, orang yang sombong itu mewarisi sifatnya iblis. Karena iblis dia gak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Merasa dirinya paling baik. Makanya gak mau sujud kepada Nabi Adam. Seperti itu. Maka setelah kita belajar, kita apa? Amalkan. Ya. Misalnya kita belajar pagi ini, misalnya belajar tentang apa? Tidak boleh ya menzalimi orang lain. Maka apa? Misalnya di ceramah tersebut disebutkan di antara bentuk kezaliman kepada tetangga adalah yaitu membikin rumahnya atau meningkat rumahnya sehingga apa? Cahaya mataharinya tertutup. Itu termasuk kezaliman. Maka setelah berarti kita kalau mau meninggikan rumah kita harus izin dulu sama tetangga. Itu termasuk adab kepada tetangga. Maka setelah tahu apa amalkan. Itu yang namanya belajar. Bukan tadi masuk telinga kanan, keluar telinga kanan alias tidak mau menerima, atau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri alias numpang lewat, seperti itu. Ya, jadi di sini saya sampaikan cuma dua saja karena dua ini sangat penting, yaitu apa? Belajar dan mengamalkan apa yang dia pelajari. Kalau dua ini dia amalkan, dia praktekkan, dia akan menjadi manusia yang berkualitas. Pembahasan yang kedua, bagaimana agar ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas. Bagaimana caranya?
Jangan mengandalkan istilah "sik penting". Sik penting aku wis sholat. Sik penting aku wis bayar zakat. Sik penting aku wis sedekah. Sik penting aku wis poso 30 hari. Apa? Sik penting. Dan tidak memperhatikan kualitas ibadahnya. Misalnya apa? Dia mau sholat, ya, kemudian wudunya asal-asalan. Sik penting wis wudu. Ya. Kayak seseorang ya ingin beli pakaian. Tentunya mencari kualitas yang bagus atau yang jelek? Yang bagus. Kalau dia sik penting pakaian, maka apa? Dia tidak akan milih-milih pakaian kalau dia alasannya sik penting. Sik penting pakaian. Ya, mau dia itu warna ini atau warna itu, mau kainnya begini atau kainnya begitu, sik penting pakaian. Gak mungkin ada orang beli pakaian seperti itu, sik penting. Tapi apa? Pasti mencari-cari, ya. Mencari mana yang paling bagus, warnanya yang bagaimana, dicari yang paling bagus. Nah, kenapa itu tidak dia praktekkan ketika beribadah? Kenapa beribadah itu kok sik penting? Sik penting wis wudu. Adapun masalah tadi wudunya benar atau salah, ora urusan. Nah, ini repot. Kemudian sholat. Sik penting aku wis sholat. Ya, mau tadi sholatnya cepat atau tidak, sik penting sholat. Ya. Orang kalau seperti ini Bapak Ibu sekalian, apa? Celaka. Ibadahnya celaka. Coba Allah berfirman, wa yuqimunas shalah atau wa yu'addunas shalah. Wa yuqimunas shalah. Dan Allah tidak mengatakan wa yu'addunas shalah dan mengerjakan salat, bukan. Tapi Allah mengatakan dan menegakkan sholat. Artinya apa? Sholat itu harus diperhatikan tata caranya, bukan sik penting. Sik penting sholat, ya. Maka agar ibadah kita berkualitas itu jangan sik penting, tapi apa? Memperhatikan tata caranya, beribadah dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Sesungguhnya Allah cinta, suka apabila seseorang itu beribadah atau mengamalkan suatu amalan, dia apa? Yutqinahu. Dia mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Dia mengerjakannya secara sempurna. Dia mengerjakannya secara istiqomah. Ya. Ini perlu diperhatikan. Kalau beribadah perlu memperhatikan bagaimana ibadah saya ini benar. Contohnya ketika kita berzikir, ya, pernah nggak kita memperhatikan subhanallah, 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 atau subhanallah, 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 subhanallah. Berarti ini apa? Saya penting di zikir. Kemudian alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bukan dilam. Nah, itu zikir apa kalau dila seperti itu. Kemudian Allahu Akbar. Ya disingkat menjadi bar seperti itu. Ini apa? Ini karena dia tadi yang penting di zikir, gak memperhatikan kualitas di zikirnya. Coba dilatih dari sekarang. Subhanallah, 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 pelan-pelan. Kemudian gak apa-apa cepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi yang penting benar. Cepat gak apa-apa, yang penting benar. Tapi kok cepatnya subhanallah, 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 subhanallah. Nah,
Itu bacaannya sudah tidak benar. Dalam masalah ini saja terkadang kita tidak perhatian. Kemudian ketika sholat, datang sholat, ya, kemudian apa? Sholatnya ngebut, ya. Misalnya apa? Kan ada di masjid itu ada timernya, itu kan ada waktunya. Kalau waktunya tinggal 1 menit, kira-kira bisa nggak sholat 1 menit? Nggak bisa. Maka kalau tinggal 1 menit atau 2 menit apa? Langsung berdoa saja, berdiri dalam keadaan berdoa. Seperti itu. Karena nggak mungkin kita sholat dalam waktu 1 menit. Seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya tinggal 1 menit ngejar, karena pengen ngejar sholat sunnah, akhirnya apa? Sholat sunnahnya nggak diperhatikan kualitasnya. Sepenting sholat sunnah, nggak seperti itu, ya. Karena Islam itu memperhatikan apa? Kualitas. Ya, dalam beribadah itu Allah perhatikan kualitas dia. Kualitas ibadah dia seperti apa? Ya. Contohnya ketika Nabi SAW melihat ada orang yang masuk ke dalam masjid kemudian sholat yang sangat cepat, beliau mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Ini menunjukkan apa? Sepenting sholat atau sholatnya harus berkualitas sholatnya, ya. Kemudian contoh yang lainnya, hadis Nabi SAW, la salata liman yudafi'uhul akhbathan, tidak ada salat atau tidak sempurna salat seorang di antara kalian kalau apa? Salat dalam keadaan menahan buang air kecil atau air besar. Hukumnya makruh. Kenapa sampai seperti itu? Untuk menjaga kualitas sholat, agar sholat itu bukan sepenting sholat, tapi apa? Diperhatikan kekhusyuannya. Karena menahan buang air kecil atau air besar pasti mengganggu kekhusyuan. Karena itu mengganggu kekhusyuan, maka apa? Disuruh menunaikan hajatnya dulu sehingga sholatnya dalam keadaan apa? Sempurna. Kalau sepenting sholat, tentunya nggak akan ada hadis yang seperti ini. Tentunya dia mau buang air kecil atau air besar, tetap diperintahkan untuk sholat. Padahal di sini tidak. Nabi menjelaskan tidak ada sholat, alias apa? Tidak sempurna. Dia sholat tapi pahalanya berkurang. Untuk menjaga apa? Kualitas. Makanya ibadah itu bukan tadi apa? Penting, tapi apa? Memperhatikan ibadahnya. Kemudian penting aku sedekah. Misalnya ketika hari Jumat misalnya, apa? Dia bawa uang 10.000 sama 2.000. Dia niatnya apa? Pengen nyemplungin yang 2.000. Ternyata karena dia buru-buru, yang dia cemplungin uang berapa? 10.000. Kemudian selesai sholat, dia mampir ke warung kopi. Ternyata apa? Uangnya yang ada di kantong 2.000. Akhirnya apa? Waduh, tadi saya salah nyemplungin. Berarti sedekahnya ikhlas enggak? Berarti 10.000 tadi itu apa? Tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas seperti itu, ya. Maka ini perlu kita perhatikan. Di dalam beribadah, yaitu apa? Kita beribadah dengan sebenar-benarnya. Kemudian agar ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas, yang kedua adalah istiqomah. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita sekarang masuk di bulan Syawal. Sudah tidak bulan Ramadan lagi. Nah, di sini kita diuji sama Allah. Apakah ibadah yang sudah terbiasa dilakukan di bulan Ramadan masih dilakukan tidak di bulan Syawal? Ya, masih dia praktekkan tidak di bulan-bulan setelah Ramadan. Contohnya baca Al-Quran. Ketika bulan Ramadan dia bisa menghatamkan 5 kali atau 3 kali atau 4 kali. Coba di luar Ramadan bisa apa tidak? Ya, minimal sebulan sekali.
Sebulan sekali minimal dia bisa menghatamkan Al-Quran seperti itu. Coba dipraktekkan. Kalaupun nggak bisa menghatamkan setiap bulan, yang penting setiap hari membaca Al-Quran. Itu lebih baik. Dia membaca Al-Quran setiap hari cuma 1 halaman, itu lebih baik daripada dia membacanya misalnya sebulan sekali langsung 30 juz. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW ketika ditanya amalan apa yang baik, beliau menjelaskan adwamuha wa in qalla, sedikit tapi konsisten. Dia infaknya cuma 1000 setiap hari, itu lebih baik daripada infaknya seminggu sekali 100.000. Karena Allah nggak melihat 100.000 atau 2.000 atau 100 perak. Allah nggak melihat itu, tapi melihat keikhlasan dan konsisten kita di dalam beribadah. Maka agar ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas, maka hendaknya kita istiqomah, konsisten di dalam mengerjakan ibadah tersebut. Oleh sebab itu coba kita ingat ini yang harus kita ingat-ingat terus, ya, perkataan para ulama, min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya amal kebaikan seseorang itu apa? Setelahnya juga melakukan kebaikan. Maka bulan Syawal ini kita berpikir, wahai Bapak, wahai jamaah sekalian, berpikirnya bagaimana kalau seandainya di bulan Syawal ini ibadah kita kok lemah, kemudian bahkan kita nggak mengerjakannya lagi. Hendaknya kita menakut-nakuti, bukan suudzon, tapi menakut-nakuti diri kita. Apa ini pertanda kalau amal ibadah saya selama Ramadan tidak diterima? Kita takut-takuti diri, karena diri itu perlu takut-takutin. Ya, biar apa? Biar termotivasi untuk beribadah. Karena ini perkataan para ulama, dan para ulama mengatakan seperti ini tentunya ada dalilnya, ada dasarnya. Apa? Bahwa beribadah itu sampai datang kematian, bukan cuma bulan Ramadan saja. Selesai Ramadan ibadah selesai, bukan seperti itu. Ya, maka ini kita perlu perhatikan. Kalau bulan Syawal ini kok kita nggak sholat lagi, maka itu pertanda bahwa amalan selama Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin kita sampai di sini dulu. Jadi kita simpulkan bagaimana cara menjadi manusia yang berkualitas. Yang pertama dengan apa? Belajar. Yang kedua, mengamalkan. Kemudian bagaimana agar ibadah itu menjadi ibadah yang kualitas? Yang pertama, mengerjakannya sebaik-baiknya. Yang kedua, istiqomah. Berarti kalau nggak istiqomah, berarti ibadahnya berkualitas atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan. Nah. Iya. Bagaimana kalau kita terganggu anak kecil, sendiri tidak bisa kusuk kan? Caranya gimana untuk kusuk di dalam keramnya? Nah, khusyuk itu merupakan sesuatu yang perlu perjuangan. Bagaimana caranya kita bisa khusyuk ketika ada gangguan? Gangguan apa saja? Maka apa? Kita ketika pikiran kita dibawa keluar sholat, maka segera kembali ke sholat lagi. Artinya kita paksa tentunya semampu kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Makanya kita, ya, kalau anak kita itu sekiranya mengganggu di masjid, maka apa? Jangan kita bawa ke masjid. Atau misalnya anak kita lari-lari, nanti di rumah kita kasih tahu agar ketika di masjid itu anteng berdiri.
ya, dan tidak lari-lari mengganggu orang yang sedang sholat. Ya, kenapa? Karena sholat itu yang penting khusyuk, bukan yang penting sholat. Seperti itu. Maka apa? Caranya kita kembali lagi fokus. Kok masih terganggu lagi? Kembali lagi. Kok masih terganggu lagi? Maka Allah Maha mengetahui hati kita. Seperti itu. Yang lainnya silakan. Kadang orang ditakut-takuti dengan pemahaman atau perkataan jangan merasa baik, jangan merasa benar. Kalau saya ingatkan dari atau melihat suatu akal, boleh kita itu menganggap kita itu benar selama di atas kebenaran. Kalau kita menganggap diri salah, ya bertobat. Nah, gitu. Gimana Ustaz? Nah, tentunya tidak ada orang yang pengen menjadi orang yang salah. Pasti pengen menjadi orang yang benar. Maka boleh kita mengatakan kalau diri kita yang paling benar. Kenapa? Karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi ingat, jangan sampai kepada ujub. Itu saja. Jadi kita menganggap diri kita paling benar asalkan ada landasannya. Kita menganggap diri kita paling benar karena kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Maka boleh kita menganggap paling benar, tapi jangan merendahkan orang lain, ya. Jangan bangga diri. Wah, saya paling benar, yang lainnya pada salah semua. Nah, itu yang nggak boleh, ya. Tapi saya insya Allah di atas kebenaran. Kenapa? Karena yang saya ikuti adalah Al-Quran dan hadis. Karena Nabi SAW bersabda, ada dua perkara, ya, syai'an in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnati. Ada dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh pada dua perkara itu tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Jadi boleh kita mengatakan kita yang paling benar. Kenapa? Karena kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak boleh ujub seperti itu. Karena tentunya tidak mungkin kita merasa saya paling salah, kan nggak mungkin. Ya pasti menganggap kita paling benar. Cuma tadi jangan sampai itu membawa kepada kesombongan, kepada ujub dan tertipu dengan diri sendiri sehingga meremehkan ibadah orang lain. Contohnya, merasa sholatnya paling benar. Ketika melihat ada orang yang sholatnya berantakan, wah ini orang sholatnya nggak beres. Kalau saya kan sholatnya beres. Nah itu tandanya apa? Dia merasa paling benar tapi sombong. Nggak boleh seperti itu. Ya, sholat saya insya Allah paling benar. Kenapa? Karena sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tapi ketika melihat orang lain itu salah, kita tegur, kita kasih tahu yang baik tanpa merendahkan. Tapi ketika kita merasa paling benar, kemudian yang lainnya kita remehkan, oh itu tandanya sombong seperti itu. Nah, yang lainnya silakan. Ibu-ibu kalau ada pertanyaan silakan. Tapi gimana ibu bertanyanya ya? Nah, ibu-ibu kalau mau bertanya silakan. Ada pertanyaan nggak ibu-ibu? Tidak ada, bapak-bapak? Ada pertanyaan? Sudah cukup? Tapi kalau tidak ada pertanyaan, kita sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.